Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini gue pengen ngomongin tentang satu buah handphone yang dikasih sama Samsung Indonesia ke gue, yaitu Samsung Galaxy M32. Dan ya, disclaimer-nya tadi, handphone ini emang dikasih sama Samsung ke gue untuk gue bikin videonya, tapi mereka tidak membayar gue dengan rupiah, dan gue nggak harus ngasih script dulu, mereka juga nggak harus mempreview videonya dulu. Jadi semua opini yang keluar dari video ini adalah pure opini gue setelah penggunaan si Samsung Galaxy M32 ini selama kurang lebih beberapa minggu, walaupun emang baru pol-polannya ini kurang lebih 1 minggu terakhir aja. Si Samsung Galaxy M32 ini adalah satu buah handphone dengan tema yang bisa dibilang lebih murah, tapi komprominya itu masih oke lah. Lebih murah di saat kita coba bandingkan dengan Samsung Galaxy A32, dan komprominya pun bisa dibilang fair. Yang pertama itu ada di bagian perlindungan layar. Samsung Galaxy A32 menggunakan Corning Gorilla Glass, yang M32 tidak. Dan di bagian kamera belakang, Samsung Galaxy A32 itu kamera belakangnya untuk sensor pendukungnya ya, seperti depth sensor dan juga makronya itu 5 megapiksel. Sementara si Samsung Galaxy M32 ini hanya tanda kutip 2 megapiksel aja. Dan menurut gue ini adalah satu buah kompromi yang somewhat it's okay. Komparasi antara kedua handphone itu di situ aja. Kita bakal coba ngomongin langsung sekarang Samsung Galaxy M32-nya. Layarnya Samsung Galaxy M32 ini emang bisa dibilang secara desain masih lumayan ketinggalan lah, karena yang lain sudah punch hole, dia masih menggunakan model water drop notch, atau kalau bahasanya Samsung adalah Infinity V Display. Masih pakai model lama tapi sudah 6,4 inci dan juga sudah FHD Plus resolusinya, sudah menggunakan Super AMOLED, dan sudah punya refresh rate 90 Hz. Satu hal yang gue aware pas gue coba menyalakan handphonenya dan gue coba pakai, warnanya ini bisa dibilang lumayan punchy, dan kalau dipakai untuk main game dan juga multimediaan gitu ya, warnanya keluar dan enak banget. Ya emang Samsung dengan kemampuannya dia untuk mengolah warna di layar Super AMOLED-nya Samsung juga gitu ya, emang tidak pernah diragukan. Yang menarik adalah device ini kan adalah device MediaTek ya. Dia menggunakan chipsetnya itu MediaTek Helio G80. Tapi over sharpening dan juga over saturasi yang biasanya kita temukan di device-device MediaTek ini ditangani dengan baik oleh Samsung. Jadi optimalisasi atau settingan warnanya itu bisa dibilang sudah oke. Begitu kita coba cek bagian belakang handphonenya, ya mungkin lo bukan orang yang terlalu menikmati desain seri M belakangan ini, karena desainnya agak mirip koper seperti merek handphone sebelah. Bahannya masih plastik, dan ya ada beberapa warna yang gue pegang ini warnanya biru. Nah, yang mungkin mencolok banget adalah di bagian kiri atas itu bagian kameranya. Bagian kameranya ini setupnya sudah tetap masih menggunakan 4 setup kamera. Ada 64 megapiksel main kamera, ultra wide angle-nya ini 8 megapiksel, dan juga ada 2 buah kamera 2 megapiksel, yang satu makro dan juga yang satu lagi ini adalah depth sensor. Kalau kita coba melihat hasil fotonya, gue bakal mulai dari video dulu gitu ya. Dynamic range di mode video ini bisa dibilang terlihat biasa aja. Satu hal yang lumayan menarik bahkan adalah gue merasa dynamic range di kamera ultra wide angle-nya terasa lebih bermain atau lebih oke dibandingkan dengan dynamic range di kamera utamanya. Mungkin ini hanya situasional aja, tapi contoh yang gue punya faktanya berbicara seperti itu. Menariknya juga si Samsung Galaxy M32 ini di mode videonya sudah punya stabilisasi, tapi tentu stabilisasinya ini adalah AIS alias Electronic Image Stabilization, dan tentu layaknya AIS di mana-mana, begitu lo aktifkan ada sedikit crop yang terjadi di gambar yang lo ambil. Resolusi video yang bisa lo rekam menggunakan kamera ini hanya FHD 30 fps, dan untuk kamera depannya sendiri ya hasilnya seperti ini. Secara dynamic range-nya lebih tidak ada lagi dibandingkan dengan kamera belakangnya. Untuk masalah foto, Samsung ini seperti biasa terbantu dengan Scene Optimizer-nya ya. Dan di Samsung Galaxy M32, Scene Optimizer ini hadir. Satu hal yang gue rasakan begitu gue ngambil beberapa foto, tentu secara warna itu sudah pop, dan juga untuk dynamic range terkesan luas gitu ya. Walaupun di beberapa foto yang gue punya, gue sangat berharap untuk bagian shadow-nya bisa diangkat lebih banyak
lagi. Dan juga catatan seperti biasa gitu ya, antara preview dan juga hasil foto yang lo miliki, kalau scene optimizer lo ini diaktifkan, hasilnya akan berbeda. Nah, dari sisi baterai, Samsung Galaxy seri M itu biasanya dikenal dengan baterai yang besar. Samsung Galaxy M32 hadir dengan baterai 5000 mAh. Bukan satu buah angka yang fenomenal untuk tahun 2021 ini, tapi ya hitungannya lumayan lah. Yang menarik adalah performa baterainya ini hitungannya lumayan oke. Di saat gue coba YouTubean full 1 jam menggunakan brightness yang gue pentokin ke ujung, resolusinya yang paling tinggi, dengan koneksi WiFi yang penerimaan sinyalnya kurang oke, dia hanya memakan daya 8% dari 39% ke 31% di saat gue nonton video YouTube itu 1 jam. Jadi hitungannya menurut gue sudah lumayan banget performa baterai dari si Samsung Galaxy M32 ini. Dan di saat gue coba ngecharge, ini menggunakan third party charger gitu ya, dia bisa menambah daya 30% dalam waktu 44 menit aja. Ini bukan satu buah angka yang fenomenal lagi-lagi, tapi FYI kalau emang misalkan lo butuh, si Samsung Galaxy M32 ini support super fast charging up to 25 watt. Jadi ya itu aksesori tambahan yang mungkin pengen lo beli kalau pengen si handphone M32 lo bisa ngecharge lebih cepat lagi. Nah, untuk secara internalnya Samsung Galaxy M32 ini seperti yang tadi gue bilang, dia menggunakan MediaTek Helio G80 berpadu dengan RAM. Ada pilihan 6GB, ada pilihan 8GB. Yang gue pegang ini seri 8GB dengan storage 128GB yang bisa di-expand up to 1TB. Skor Antutunya berapa? Raw powernya di saat gue coba tes, dia ini bisa mendapatkan skor 234.414. Decent, bukan yang paling tinggi, cuman hitungannya lumayan lah ya untuk kelasan Helio G80. Di saat gue coba terjemahin ke penggunaan sehari-hari, tentu ya angka ini hitungannya lumayan lega dan nyaman buat dipakai sehari-hari, nggak ada yang gimana-gimana banget. Buka aplikasi terasa gegas-gegas aja, switching between apps juga masih nyaman. Gue buka aplikasi kapan tahu, terus gue balik lagi juga masih kebuka dengan tanpa refresh app. Mungkin karena bantuan RAM-nya juga yang 8GB gitu ya. Di saat gue coba main game Call of Duty Mobile, hitungannya aman-aman aja. Grafiknya itu mentok di medium dengan FPS high. Gue tidak mengalami frame drop. Touchscreen-nya somewhat okay. Gue ngerasa malah karena si Samsung Galaxy M32 ini datang tanpa screen protector gitu ya, jadi polosan aja layarnya. Gue jadi ngerasa layarnya ini masih agak terlalu licin buat main game awal-awal gitu ya. Mungkin in time akan jadi lebih keset, lebih nyaman. Catatan kedua yang gue temukan di saat gue menggunakan Samsung Galaxy M32 ini adalah masalah penangkapan sinyal WiFi. Ini bukan sinyal GSM ya, ingat, sinyal WiFi. Di saat gue compare dengan dua handphone lain yang lagi gue gunakan gitu ya, si Samsung Galaxy M32 ini tidak lebih jago menangkap sinyal WiFi. Misalkan si Oppo Reno 6 Pro 5G atau Oppo Reno 6 gue itu masih nangkap 1 atau 2 bar sinyal, si Samsung Galaxy M32 ini tidak menangkap sinyal WiFi sama sekali. Tapi yang lucunya adalah kalau lo punya sinyal yang sama-sama kuat gitu ya, dan lo coba melakukan speed test di dua handphone yang berbeda, si Samsung Galaxy M32 ini hasil percobaan gue beberapa kali gitu ya, selalu menghasilkan speed download dan juga upload yang lebih cepat. Walaupun untuk masalah stabilitasnya bisa gue bilang lebih tidak stabil. Jadi kesimpulannya ya begitu kali ya, penangkapan sinyalnya nggak oke, tapi sekalinya nangkap dia bisa download dan juga upload lebih cepat. So your choice, stabilitas atau speed. Nah, terakhir yang pengen gue bahas ini adalah masalah pegangan di tangan ya. Si Samsung Galaxy M32 ini secara mengejutkan menurut gue adalah handphone yang nyaman untuk digunakan di satu tangan. Padahal secara ketipisan bukan yang paling tipis, lumayan tebal bahkan, dan secara bobot juga bukan yang paling ringan gitu. Tapi perpaduan itu kali ya antara fisik dan juga One UI dengan gesture yang gue gunakan membuat penggunaan si Samsung Galaxy M32 selama beberapa hari terakhir ini jadi satu buah handphone yang surprisingly lumayan bisa diandalkan, kecuali mungkin di posisi-posisi tertentu di rumah gue karena sinyal WiFi-nya tidak diterima dengan baik oleh Samsung Galaxy M32. Now, by the end of the day kalau ditanya, Fik, apakah lo bisa merekomend Samsung Galaxy M32? Ya, jawabannya adalah bisa gitu. Sesuai yang tadi gue bilang di depan gitu ya. Lebih murah dengan kompromi yang bisa dibilang fair lah. Lebih murah sekian ratus ribu dibandingkan dengan Samsung Galaxy A32. Tapi lo masih mendapatkan performa yang sama-sama oke, layar yang nyaman, dan juga grip yang oke. So, I really don't mind. Kalau ditanya lagi, mendingan mana Fik, M32 atau A32?
Jawabannya cuma satu sekarang. Status keuangan lo seperti apa? Kalau lo pengen beli Samsung Galaxy M32, hari ini gue lihat di marketplace itu harganya mulai dari sekitar 3,1-an lah. Sementara si Samsung Galaxy A32 itu mulai dari harga 3,5-an. Jadi ya pick your poison, kasarnya seperti itu. Kalau gue pribadi nggak ada masalah juga dengan Samsung Galaxy M32. Sisa lebihannya bisa buat parkir, bisa buat makan, sama satu lagi bisa buat ongkir kalau lo di rumah doang, sama bisa beli aksesoris seperti casing. Sementara kalau misalkan lo pol-polan di Samsung Galaxy A32 pun sebenarnya nggak masalah, karena experience-nya mungkin, gue belum pernah nyoba ya, tapi by theory mungkin akan sama juga dengan Samsung Galaxy M32. So it's your choice. Tapi kalau gue karena megangnya M32, jadi gue M32 aja. That was the video for today. Quite simple, nggak terlalu in-depth, tapi semoga bisa membantu lo. Dan kalau lo sendiri yang sudah menggunakan Samsung Galaxy M32, gimana experience-nya? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau lo masih penasaran, apalagi yang pengen lo tahu, silahkan tulis juga di kolom komentar. I want to know. Yuk kita ngobrol secara sehat. Buat sekarang Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.